Saya akan bacakan wartanya. Kebaktian Umum 1 Minggu 28 Juni 2026 dengan tema Bukan Ketundukan Brutal, dilayani oleh Ibu Kartika Patricia dari GKI Samanhudi. Pada Minggu 28 Juni, Pendeta Martinus Stefanus melayani kebaktian remaja pukul 9 pagi di GKI Pakis Raya. Berdasarkan jadwal pertukaran penatua BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan pada Minggu 28 Juni 2026 dari GKI Halimun melayani di kebaktian umum GKI Karbela pukul 9 pagi dengan penatua Junita Wijaya, penatua Eli Valenti, dan paduan suara Lydia. Untuk GKI Karbela melayani di kebaktian umum GKI RE Marta Dinata pukul 8 pagi, penatua Iwan Ririmase dan penatua Johan Saputra. Majelis Jemaat GKI Karbela telah menyetujui atestasi keluar ke Jemaat GKI Agus Salim, Jalan Kiai Agus Salim nomor 205 Bekasi, Bapak Teddy dan Ibu Li Xiaohua dengan alamat Jalan Mahoni 6 nomor 5 Bekasi. Persekutuan wilayah GKI Karbela diadakan hari Sabtu 4 Juli jam 7 malam. Tempatnya di rumah Ibu Ana, Jalan Kiai Haji Royani 1 nomor 1B. Dengan dilayani Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Siaga. Sakramen Perjamuan Kudus GKI Karbela kebaktian umum pukul 9 pagi dan 5 sore, kebaktian remaja pemuda pukul 11, akan diadakan pada Minggu 5 Juli 2026, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Persekutuan Komisi Dewasa GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu 11 Juli pukul 6 sore, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Sukacita. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang kerinduan untuk melayani Tuhan, kami undang menjadi aktivis pelayan kebaktian sebagai pemusik, pemandu pujian, penyambut umat, petugas persembahan atau multimedia. Bagi yang bersedia dapat menghubungi penatua. Selamat ulang tahun kepada Johnson Nathanael, William Budiman Danisworo, Haryanto Wijaya, dan Ibu Karla Yuanita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 11 bait 1 sampai 2.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan ketundukan brutal. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena kita tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keensaan 399. Bapak Ibu, marilah dalam kerendahan hati kita mengaku segala pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami yang dahulu diperhamba oleh dosa, kini beroleh penebusan oleh kuasa darah-Mu. Ampunilah kami yang sering kali jatuh ke dalam dosa dan tidak tunduk pada perintah-Mu. Kiranya Engkau mentahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga kami senantiasa memiliki hati seorang hamba yang setia melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah kiranya doa pengakuan dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kehidupan. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 154. Setiap diri
Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. PKJ 140 bait 1-2. Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya,
kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih karena Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, dan sekarang Engkau yang maha kudus, Engkau yang memberkati kami dengan sabda kebenaran firman-Mu. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Engkau pakai hamba-Mu ini yang akan berkata-kata, biarlah ia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mari ya Tuhan berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dibacakan oleh salah satu jemaat. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 2 sampai 6. Saya akan bacakan yang tercetak
Keluar ya, Bapak Ibu yang ke dalam ya. Saya akan membacakan yang keluar, Bapak Ibu yang ke dalam. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 12 sampai 23 saya akan bacakan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali lagi tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 42 sampai dengan yang ke ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya hobi mendengar firman Tuhan, tetapi memeliharanya dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Salam kenal dari saya Kartika Patricia. Kalau di Warta Jemaat tertulis Kartika Patricia GKI Samanhudi. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang mengenal saya, yang tahu saya mungkin segera berpikir kok GKI Samanhudi gitu. Bukannya ini istrinya pendeta gitu ya. Iya, saya istrinya pendeta GKI Raya Hankam, pendeta Jimmy Santoso. Tetapi saya sendiri melayani di GKI Samanhudi sebagai TPG. Jadi kalau ada yang suka menerima doa pagi GKI Samanhudi lalu tertulis TPG GKI Samanhudi, itu saya salah satunya. Apa itu TPG? TPG itu adalah tenaga pelayan gerejawi yang melayani khusus, saya sendiri pelayanan saya khusus untuk kaum muda, untuk remaja. Jadi tanggung jawab saya adalah komisi remaja, tunas remaja, dan juga persekutuan remaja pembangunan di SMPK 2. Itu kerjasama antara BPK Penabur Jakarta dengan GKI Samanhudi. Nah itu sekarang full di bawah tanggung jawab saya sebagai TPG di GKI Samanhudi. Rasanya cukup, semoga salam kenal untuk ibu-ibu Paduan Suara Lydia. Beberapa saya sudah sangat mengenal karena udah seperti mama saya sendiri, begitu ya. Yang kalau saya ke Samanhudi saya selalu dibawain nasi tim, makasih. Untuk cucunya, sekarang cucunya udah tinggi banget. Jadi terima kasih untuk beberapa bapak ibu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bicara kalau saya memimpin di GKI Samanhudi, saya tidak pernah bisa melepaskan ingatan bagaimana saya tinggal di GKI Karbela ini. Kenapa begitu? Ari-ari kedua anak saya masih tertanam di bawah pohon belimbing. Semoga pohon belimbingnya belum ditebang ya. Pohon belimbing jangan-jangan ranum karena ari-arian anak saya, enggak ya. Iya, jadi masih tertanam di sana sehingga selalu ada keterikatan kami sekeluarga dengan GKI Karbela. Ini menjadi sebuah rumah yang pertama di kota Jakarta Raya ini, begitu ya, untuk kami. Dan 14 November 2018 kami meninggalkan rumah kami ini menuju ke GKI Surya Utama karena Pendeta Jimmy dipanggil pelayanan di GKI Surya Utama. Bapak Ibu, ada sesuatu yang mau saya ceritakan di sini keterkaitan dengan mutasi kami. Jadi 14 November kami semua boyongan pindah di sana, dan hari itu menjadi hari yang tidak mudah untuk anak saya, khususnya Ale yang nomor 1, karena tiba-tiba demam. Dia demam tinggi, nggak ngerti deh itu kalau orang mikirnya kenapa ya, tapi beneran itu demam tinggi sampai beberapa hari. Kami cukup panik karena kami berada di tempat yang baru, kami nggak ngerti siapa dokternya. Kalau dulu sakit langsung dibawa ke dokter Kayanto, selesai persoalan. Nah, di sana nggak ada dokter model dokter Kayanto yang suntik langsung selesai persoalan, begitu ya. Jadi itu cukup struggle kami sehingga kami harus bawa ke rumah sakit terdekat, sampai kemudian dokter di rumah sakit mengatakan anak ibu sudah tidak bisa lagi diberikan antibiotik karena sudah terlalu dosis yang terlalu tinggi dan demam masih tidak turun juga sampai 2 minggu begitu. 3 Desember Pendeta Jimmy diteguhkan di GKI Surya Utama
Dan hari Senin sore diteguhkan, Senin pagi kami harus membawa Ale ke rumah sakit Gerak Kedoya, dan kemudian rumah sakit mengatakan pilihannya adalah besok pagi anak ibu harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan biopsi karena kemudian ditemukan benjolan di selangkangan. Dan itu cukup berat buat kami. Kenapa? Karena rumah baru, tempat baru. Yang pernah mengunjungi pastori kami di GKI Surya Utama tentu tahu, naik 3 lantai begitu ya. Dan anak saya harus kesakitan karena nggak bisa jalan. Jadi beberapa kali harus digendong. Sementara sekolahnya masih di SDK Halimun pada waktu itu. Jadi kami cukup bergumul berat dengan hal itu sehingga kami minta izin sekolah untuk tidak sekolah beberapa hari karena kondisi yang sangat payah ini. Mungkin kalau waktu itu sakitnya di Karbela, Pak Mul mungkin udah kirim dedaunan kali ya. Pak Chandra udah kirim apa gitu ya. Minum ini, ramuan ini itu begitu ya. Tapi singkat cerita benjolan besar begitu. Nah, di saat itulah saya dan Pendeta Jimmy bergumul apa yang harus kami lakukan. Pilihannya adalah biopsi atau rumah sakit menarik semua obatnya. Jadi pagi setelah peneguhan pendeta, kami bawa anak kami ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit dokter mengatakan seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya meminta dokternya untuk mengukur lebar dari benjolan itu. Lebarnya itu pertama kali diukur, jadi di awal di sekitar tanggal 20-an itu diukur lebarnya itu sekitar 6 kali 5 cm besar. Ya, 6 kali 5 cm. Nah, saya di hari itu tanggal 4 Desember, saya ingat betul tanggal-tanggalnya karena itu sangat ini ya. 4 Desember saya minta, karena Pak Pendeta Jimmy nggak bisa nemenin saya, nah dia harus nganter mamah pulang ke Gambir. Jadi saya yang membawa anak-anak pergi ke anak saya pergi ke rumah sakit. Saya minta, dok boleh nggak diukur. Terus dia katakan ini tidak ada pengecilan yang berarti karena meskipun mengalami pengecilan dari 5 ke 4,6. Dari 6 lebarnya 6 tinggal 5 masih 5,6. Jadi ini tidak ada signifikan, pengecilan yang penurunan ukuran yang signifikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat itu mendengar kata hal itu, saya kemudian telepon Pendeta Jimmy, menurutmu bagaimana? Tetap mau dibiopsi atau enggak anak ini? Lalu Pendeta Jimmy tanya ke saya, alternatifnya apa? Bapak Ibu, jadi selama begitu ketahuan anak ini ada benjolan, saya itu berdoa terus bergumul karena semua tanda-tanda itu mengarah ke limfoma, kanker kelenjar getah bening. Dan itu cukup berat buat kami. Tuh ya, setiap malam Ale tiba-tiba keringetan. Saya maklum karena ibu-ibu zaman sekarang dokternya bukan cuma dokter di rumah sakit tapi juga di Google begitu ya. Jadi saya mencoba mencari tahu, ternyata ini tanda-tandanya seperti ini. Saya telepon sama mama saya di Jogja, "Ma, apa yang harus saya lakukan?" Lalu si mama bilang, "Kasih minum dek, kunyit sama madu." Bapak Ibu, itu cairan yang sangat sedikit gitu ya. Tangan saya setiap pagi orange gitu. Saya niat pokoknya, empuknya kunyit saya parut, saya peresin, lalu saya kasih madu setiap pagi dan sore sampai Ale di titik, "Mah, Cici bosen, Ci nggak usah bosen dulu ya nak ya, diikutin dulu ya nak ya," gitu ya. Sampai saya minumin itu, lalu kemudian ada tante dari Senen bilang, "Tika, ini Iih kirim gamat jelly diminum." Saya minum. Kakak saya kirim, "Ini ada cairan manggis apa segala macam, minum ya Tika." Diminumin ya si Ale. Iya minum, semuanya saya minumin. Hari itu 4 Desember ketika dikatakan masih 4,6 anak ini harus dibiopsi, Ale nangis karena dengar dia mau diapain begitu ya. Terus Pak Jimmy cuma bilang di telepon, "Udah stop, yuk kita setia dengan apa yang sudah kamu lakukan meskipun kecil penurunannya." Bapak Ibu, saudara-saudari, akhirnya kami bawa pulang semua obat yang kami sudah bayar, ditarik
sama rumah sakit karena tidak diizinkan dan saya harus menandatanganin surat kesepakatan bahwa anak ini keluar dari rumah sakit ini bukan dalam keadaan yang baik tapi dalam keadaan yang tidak sehat. Dan akhirnya kami bawa pulang Ale dengan tertati-tati. Mama kemudian kirim lagi, Tika katanya lidah buaya bisa ngempesin. Baik, saya lakukan semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ceritanya sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan di belakang bagaimana kelanjutannya ya, supaya Bapak Ibu ini ya, ceritanya nanti dulu. Itu saya Bapak Ibu di awal perpindahan mutasi, di awal Pendeta Jimmy pindah tugas, ada pergumulan, ada persoalan yang tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu melihatnya, wah, Pendeta Jimmy sama Tika enak ya, udah pindah sekarang, udah tinggalnya di Jakarta Barat begitu ya. Tetapi ada pergumulan berat yang kami sedang lalui. Ibu bapak, bukan cuma saya yang punya pergumulan yang berat begitu ya. Bagaimana? Apakah? Oke, next. Saya nggak bisa mengoperasikan ini. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan cuma saya tapi semua orang yang hadir dalam ibadah ini tentu punya pergumulan yang tidak mudah. Tentu membawa sesuatu ketika hadir di dalam kebaktian ini. Mungkin ada kita dari antara kita yang pekerja yang tidak lagi merasa pekerjaan saya ini nggak jelas arahannya. Kok semua saya yang kudu ngerjain? Kok pekerjaanku ini penuh dengan hal-hal yang nggak mungkin. Harusnya kalau pekerjaan ini harusnya bukan job deskku, tanggung jawabku bukan ini. Sehingga itu kemudian membuat kita menjadi lelah, menjadi capek begitu ya. Atau mungkin ada di antara kita yang hadir di ruangan ini yang kemudian datang dengan merasa ya badannya udah lelah, badannya udah menurun fungsi-fungsi tubuhnya. Tadi di belakang cukup riweh ya ibu-ibu ya, karena ternyata shock, tulisannya kecil-kecil banget begitu ya. Saya juga sih makanya saya pakai kacamata. Ya, cukup riweh. Kenapa? Itu mau menunjukkan betapa kita tuh punya pergumulan yang tubuh kita ternyata makin lama makin turun fungsi tubuhnya, dan kadang-kala ada begitu banyak orang yang tidak bisa dengan mudah menerima penurunan fungsi ini gitu ya. Aku sudah umurnya udah 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas, enggak lagi segercep dulu, enggak lagi segesit dulu. Tubuh mulai turun. Atau ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, memang kita tinggal di tengah-tengah kota. Halimun itu juga tinggal di tengah-tengah kota Jakarta Raya ini. Apalagi jemaat di GKI Karbela ini juga tinggal di tengah-tengah kota Jakarta Raya yang sangat besar ini gitu ya. Tetapi harus jujur diakui kadang rasa sepi itu tetap muncul. Kenapa? Karena dulu rame di rumah. Berapa bu? Putranya atau putrinya? 3. Sekarang di rumah tinggal masih 5. Masih rame ya? Iya. Ibu bapak masih bersyukur masih rame, tapi tidak sedikit di antara kita yang tadinya punya anaknya 3, 4, sekarang cuma tinggal kita berdua dengan pasangan atau masih lumayan berdua. Tuhan sudah panggil pasangan kita pulang, jadi kita jadi home alone begitu. Dan kita diajak tinggal di rumah anak kita, jawabannya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Lebih enak di rumah sendiri gitu ya. Di rumah sendiri mah saya bisa pergi ke gereja, ikut lansia di GKI Karbela. Di rumah sendiri mah saya bisa ijlak-ijlik ke GKI Halimun ya. Ikut doa pagi lah, ikut ini dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini mau menunjukkan bahwa ternyata semua kita punya pergumulan, dan pergumulan itu sangat manusiawi dan Tuhan memahaminya. Oleh sebab itu kita nggak perlu pura-pura untuk menjadi kuat toh, karena kita juga semua manusia yang punya pergumulan. Dan ini mirip sekali dengan yang dialami oleh dalam bacaan kita Abraham. Bagaimana kita melihat Abraham, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita membaca cerita Kejadian 22, ini adalah sebuah cerita yang sangat melegenda begitu ya. Kalau kita rajin sekolah minggu, hadir di sini ada Bu Yuli yang guru sekolah minggu
kawakan di GKI Karbela ya. Wah, cerita ini udah beberapa kali pasti diceritakan di kelas kecil, kelas anak, semuanya bercerita tentang Abraham. Bagaimana seorang Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak. Bagaimana Abraham pergi, ia menaati perintah itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membacanya seperti itu, maka kita akan melihat itu semuanya cepat, rapi, dan kesimpulannya kita sudah jelas tahu bahwa Abraham beriman. Kita harus seperti Abraham. Toh pada akhirnya Tuhan menyediakan domba untuk Abraham. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita membaca dengan cepat, maka kita akan melihat, oh tenang, Tuhan pasti menyediakan. Tapi dalam perjalanan menuju tenang itu Ibu Bapak saudara-saudari, apa yang kita lihat tidak seperti yang bisa saja yang terjadi. Pendeta Andar Ismail di dalam bukunya menjelaskan secara rigid tentang bagaimana perasaan Abraham. Salah satunya saya kutip Ibu Bapak saudara-saudari, bahwa kalau kita melihat masuk ke dalam, kita lebih lambat lagi, bagaimana kita membayangkan malam-malam sebelumnya ketika Abraham menerima perintah itu. Minta maaf tulisannya juga kecil. Ya, bagaimana ketika Abraham mendapat perintah itu dan ia tahu ini bukan sekedar mimpi, tetapi ini sungguhan. Besok pagi dia harus bangun, menyiapkan kayu, mengajak anak satu-satunya untuk pergi ke Gunung Moria. Ishak, siapa dia? Dia bukan anak yang hari ini Abraham, Sarah menikah lalu tahun depan mereka sudah punya anak, tidak. Tetapi hampir 100 tahun Abraham menunggu Ishak. Anak yang lahir ketika tubuh Sarah dan dirinya ini sudah enggak mungkin lagi punya anak. Anak yang adalah sebuah bukti bahwa janji Allah itu nyata. Dan sekarang anak itu harus ia serahkan. Ibu bapak saudara-saudari, kita sering membayangkan Abraham sebagai orang yang tenang. Tapi kita enggak pernah tahu bagaimana dalamnya hati. Yang langsung berkata, baik Tuhan, siap, jalan. Dan tidur nyenyak malam itu. Saya tidak percaya hal itu. Saya percaya Abraham bergumul keras malam itu. Mungkin dia bolak-balik, mungkin dia duduk di luar tenda menatap bintang-bintang yang dulu Allah tunjukkan. Nih loh, lambang keturunanmu bakal sebanyak ini. Dan dia bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Katanya keturunanku bakal banyak, tetapi kok pada inti akhirnya sekarang aku diminta untuk mempersembahkan. Mungkin ada bagian dari dirinya yang ingin memberontak. Yang ingin berkata, tidak, ini tidak masuk akal. Ini bukan Allah yang aku kenal. Ibu bapak, Alkitab tidak mencatat pergumulan batin secara eksplisit. Tetapi Alkitab juga tidak bilang ia tidak merasakannya. Yang Alkitab catat adalah apa yang ia lakukan keesokan paginya. Ia bangun pagi-pagi, ia membelah kayu, ia berangkat. Bukan karena ia tidak bergumul, tetapi karena ia memilih untuk tetap melangkah meskipun sedang bergumul. Dan itu bukan gambaran orang yang tunduk seperti robot. Itu bukan seperti iman dalam ketaatan seperti robot. Itu gambar orang yang sangat manusiawi, yang takut, yang mungkin menangis dalam perjalanan, tapi tetap berjalan. Karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Abraham mendem, orang bilang begitu ya. Abraham ngebatin, kita tidak menemukan kalimat umpatan, kalimat keluhan, kalimat teriakan. Tetapi ketika kita membaca Mazmur 13 tadi yang kita baca secara berbalas-balasan, maka kita akan melihat bagaimana pemazmur berkata dengan lantang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tercatat 4 kali dia bertanya, berapa lama lagi? Ini bukan doa yang tenang. Ini doa yang capek, yang lelah, doa yang frustasi, doa yang hampir seperti teriakan. Dan perhatikan, pemazmur tidak sedang meminta hal yang muluk-muluk.
Ia tidak minta kekayaan, tidak minta kejayaan. Ia hanya minta Tuhan hadir. Hanya minta Tuhan tidak diam. Saya rasa banyak dari kita yang mungkin mengenal perasaan itu. Kita pengen, Tuhan tunjukkan dong kuasa-Mu. Tuhan lihat ini, Tuhan jangan diam aja dong. Bukan marah kepada Tuhan karena tidak diberi apa yang kita minta. Tetapi kita capek karena doa yang sama sudah dipanjatkan bertahun-tahun. Langit kok diem saja, tidak terjadi apapun. Lelah karena sudah melakukan yang benar, tapi hasilnya gak berubah. Lelah karena tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Dan di saat seperti ini ada godaan untuk berpikir, udahlah lupain aja lah, udahlah stop aja doanya. Mungkin lebih baik berhenti berharap supaya kita gak terlalu kecewa-kecewa amat. Toh juga tidak dibalas doanya, toh tidak dijawab doanya. Sayangnya teks Alkitab mengatakan pemazmur tidak berhenti. Dia tetap berdoa dan justru disitulah ada sesuatu yang penting. Berteriak kepada Tuhan adalah tanda bahwa kita masih percaya bahwa Ia punya telinga, Ia mendengar. Orang yang benar-benar sudah tidak percaya, maka dia gak akan repot-repot pergi kepada Tuhan. Mereka akan pergi, mereka akan diam, mereka akan cari pelarian di tempat yang lain. Ibu bapak saudara-saudari, pemazmur marah, tapi ia marah kepada Tuhan. Ia frustasi, tapi ia berikan frustasinya itu, ia bawa ke hadapan Tuhan. Dan inilah iman. Iman bukan berarti tidak bergumul. Iman bukan berarti tidak pernah ingin berhenti. Iman adalah tetap menjalani proses meskipun berat. Tetap berjalan meskipun tidak tahu ujungnya di mana, tetap membawa semua ke hadapan Tuhan, termasuk amarah, semua kelelahan, termasuk pertanyaan yang belum dijawab. Abraham melakukan dengan langkah kaki menuju Moria. Pemazmur melakukan dengan kata-kata yang jujur di dalam doa. Dua cara yang berbeda, satu iman yang sama. Dan di sini kita melihat ada perbedaan besar antara orang yang menjalani sesuatu karena tidak punya pilihan. Abraham pemazmur memilih untuk tetap stay, berjalan di jalan Tuhan. Meskipun berat pergumulannya, dan dengan orang yang menjalani sesuatu karena ia memilih untuk menjalaninya. Dan jika seseorang itu memilih karena keadaan, maka itulah perbudakan, terpaksa. Ketundukan yang brutal itu berarti kita menjadi terpaksa, seseorang terpaksa menjadi budak. Udahlah telan aja, udah diem aja, udah gak usah baperan, gak usah lebay. Tetapi iman yang sejati adalah sebuah kesempatan untuk memilih. Meskipun jalannya sama-sama tidak mudah. Abraham pergi ke Moria, ia bukan budak yang digiring paksa. Ia seorang bapak yang bergumul dalam hati, yang mungkin menangis dalam perjalanan, yang tidak sepenuhnya mengerti, tetapi memilih untuk tetap percaya. Pemazmur yang berteriak, berapa lama lagi? Ia bukan orang yang pasrah tanpa daya, telan aja pergumulan ini, udahlah tutup mata aja. Ia memilih untuk tetap membawa pergumulannya kepada Tuhan, bukan melarikan diri. Dia boleh bergumul, boleh berteriak, tapi tetap berjalan. Meskipun berat, tetap terasa seperti di rumah. Dan inilah yang Paulus maksudkan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah dibebaskan. Dan kebebasan itu bukan berarti hidup menjadi mudah. Kebebasan itu berarti kita sekarang punya pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya untuk hidup dari sesuatu yang lebih dalam, lebih kokoh, dan dari kasih Allah yang tidak berubah. Tetapi Rasul Paulus juga jujur, ini gak mudah. Kenapa ini tidak mudah? Karena
Ya, ini nggak gampang. Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, di dalam dunia yang belum sepenuhnya beres. Ketika kita tobat, ketika kita pengen bertanggung jawab dengan tubuh kita, makan makanan yang sehat, ada aja gangguan ya kan. Gorengan datang, burjo kacang hijau ditambah santan begitu ya. Pengennya mengurangi santan gitu ya, tapi karena ada bubur kacang hijau enaknya pakai santan, iya pakai santan dengan alasan sekali ini aja ya. Udah waktunya stop makan samcian, aduh enak banget samcian itu, kurangin gitu ya. Lalu dengan dalih kali ini aja gitu ya, yang lain mah kan nggak setiap hari ini. Lalu lewat duren, aduh enak banget ya. Lalu lagi dalihnya, toh nggak setiap hari makan duren. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita masih berada di dalam tubuh yang fana, yang belum sepenuhnya beres, di dalam situasi yang belum sepenuhnya berubah. Kita hidup di antara dua titik. Apa yang sudah terjadi, kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, dan apa yang belum sepenuhnya datang, kerajaan Allah yang penuh dan utuh. Di antara dua titik inilah kita berdiri sekarang. Di antara titik itulah Abraham berjalan menuju Moria. Di antara itulah pemazmur berteriak. Di antara itulah kita menjalani hidup kita ini dan menjalani jarak antara dua titik itu dengan sadar, dengan pilihan, dengan iman yang jujur. Itulah yang disebut hidup dalam roh. Bukan hidup yang sempurna memang, bukan hidup tanpa pergumulan, tapi hidup yang dipilih, bukan hidup yang terpaksa. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Jika ada Bapak Ibu yang kemarin mendengarkan renungan doa pagi dari GKI Samanhudi yang sepertinya sudah beredar kemana-mana gitu ya, maka kemarin renungannya adalah ambil satu langkah, yaitu hidup dalam perdamaian. Dan hari ini firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, dan meskipun itu sederhana. Matius 10 ayat 42 ini berkata, Yesus berkata, barang siapa memberi minum salah seorang yang kecil ini satu cangkir air sejuk saja, ia tidak akan kehilangan upahnya. Satu cangkir air dingin. Para murid ini kita bisa bayangkan ya, bagaimana para murid ini dikirim Yesus keluar kota ke kota-kota, ke tempat-tempat yang tidak semuanya menerima mereka. Yesus sudah bilang dari awal, ada yang akan menolak, ada yang akan mengusir. Bayangkan kondisi mereka, jalan jauh, tidak membawa banyak bekal, bergantung pada kebaikan orang yang mereka kunjungi. Capek enggak sih? Capek bergantung. Tidak tahu bagaimana mereka akan diterima. Dalam situasi ketidakpastian itu sangat melelahkan. Dalam konteks itulah Yesus berkata, kalau ada orang yang memberi kamu segelas air dingin, itu tidak akan terlupakan. Ini bukan soal berbuat hal yang besar. Yesus tidak bilang pergi dan ubah dunia, lakukan sesuatu yang akan dikenang sepanjang masa. Yesus bilang satu cangkir air itu cukup, itu dihitung. Karena ada godaan terutama ketika kita sedang lelah untuk berpikir, kalau tidak bisa melakukan hal yang besar, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, hidup saya udah cukup berat, nggak punya sisa energi untuk orang lain, udah tua, udahlah nggak usah pelayanan, udahlah di rumah aja, udahlah cukup aja jadi lansia, cukup aja ini dan itu, udahlah saya udah kerja, capek cari uang, udah stop. Yesus tidak setuju dengan semua itu. Bagi kita yang masih bekerja, mari tanyakan kabar teman yang kelihatannya kita lihat mungkin baik-baik saja, tunggu, jangan-jangan dia nggak baik-baik saja. Bukan sekedar basa-basi. Bagi Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, yang kemudian merasa aku toh cuma bisa doa, lanjutkan doa yang kita panjatkan setiap pagi. Menyebut nama orang satu persatu itu bukan hal yang kecil, itu bukan hal yang sederhana. Itu adalah sebuah pekerjaan rohani yang nyata. Bagi yang baru datang di GKI Karbela, mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang,
Maka mungkin ini jangan-jangan jadi kesempatan bagi kita untuk menjadikan gereja ini sebagai gereja yang transit gitu ya, gereja transit di mana kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ibu bapak nggak perlu viral, nggak perlu jadi orang terkenal, nggak perlu dilihat banyak orang, nggak perlu merasa heroik. Lakukan saja yang bisa dilakukan. Karena Yesus berkata, aku tahu dan itu tidak akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sering membayangkan Moria, Gunung Moria sebagai tempat di mana Abraham menyerah, menaruh anaknya di atas mezbah dan berkata, "Oke Tuhan, terserah Tuhan." Enggak. Tapi Moria bukan tempat di mana Abraham berhenti menjadi manusia. Justru sebaliknya, di sanalah ia paling terasa manusiawinya. Membawa semua yang paling berharga, semua yang paling ia takuti untuk hilang, dan tetap memilih untuk hadir di hadapan Allah. Bukan hanya karena tidak punya pilihan, tapi karena ia percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya lanjutkan ceritanya tentang anak saya begitu ya. Akhirnya kami membawa pulang anak kami gitu ya. Waduh, udah kayak apa aja ya. Tunggu setelah iklan-iklan berikut ini ya. Akhirnya kami bawa pulang anak kami, lalu kami obati secara mandiri. Itu Desember, tanggal 4 Desember kami mulai melakukan pengobatan. Kami tidak melakukan pengobatan medis apapun. Sampai di bulan Januari awal ketika anak-anak liburan, Ale bilang, "Mama, Cici capek minum obat." Saya cuma bilang, saya dengan Pendeta Jimmy, kita berjuang bareng ya. Kita berjuang bareng. Cece gak mau kan? Jalan kakinya cingkrang, jadi dia tuh jadi pincang jalannya karena untuk melangkah aja sakit banget. Cece gak mau kan? Jalannya pincang. Enggak mah. Yuk, jadi kalau gitu ini ya kita terus minum kunyit pagi dan malam. Sampai ada suatu ketika saya salah beli, Bapak Ibu, saya belinya temulawak, jadi pahitnya tak ampun dia. "Mama kok pahit?" Lalu setelah saya, "Loh iya, ini kok kuningnya beda." Ternyata dia ini terus berjalan sampai pada akhirnya 31 Januari, puji Tuhan, kempes Bapak Ibu. Buat saya mujizat Tuhan itu terjadi bukan hanya celing, tapi ada sebuah proses yang dijalani. Ada sebuah pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu. Saya nangis tiap malam. Saya bilang, "Tuhan, masa iya sih pindah dari Karbela malah anak saya malah kayak begini. Apa ini keputusan yang salah?" Sempat ngomong kayak begitu. "Duh, jangan-jangan emang nggak direstuin nih pindah dari Karbela begitu ya." Karena benar-benar pas banget begitu ya. Saya dan suami berdoa, berharap terus. Puji Tuhan, 31 Januari kami menghentikan semua pengobatan, termasuk ngolesin lubang buaya di benjolannya, termasuk minum gamat jelly, stop, termasuk minum manggis, stop, kunyit madu, stop. Dan Ibu Bapak, Ale gak pernah sakit, baru sakit minggu yang lalu, seminggu full dia sakit. Setelah pengobatan secara mandiri. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, Gunung Moria kita beda. Gunung Moria saya masih anak saya. Tetapi di sanalah Tuhan selalu menyediakan. Tuhan menyediakan di jalan, di titik yang kita gak pernah paling kita duga. Siapa yang tahu lewat kunyit bisa sembuh? Siapa yang tahu lewat parutan itu? Dan saya juga percaya orang tua kami mendoakan cucunya, keluarga kami mendoakan cucunya, meskipun itu gak pernah terucap, hanya lewat pertanyaan. "Dek, ale piye? Nang, ale priben nang?" Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan Allah menyediakan. Oleh sebab itu percayalah, sekecil apapun langkah kita, mata Tuhan itu selalu tertuju pada kita. Sesederhana apapun, biarlah kita hidup di dalam ketundukan yang sejati. Sebab hanya Tuhan yang boleh jadi andalan kita.
lagunya PS Lydia tadi saya sayup-sayup terdengar. Tinggi langit dalamnya samudra. Apa? Tinggi langit dalamnya samudra, terang surya luas jagat raya. Itulah kasih Tuhan. Dan kita gak pernah tahu gimana cara Tuhan itu berkarya. Semua orang punya gunung muryanya masing-masing. Di sanalah Tuhan menyediakan. Amin. PS Lydia akan menutup firman Tuhan dengan pujian yang disampaikan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, pada hari Minggu 5 Juli 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkalkan diri, memikul salib dan mengikut Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2026 mendatang. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami sebagai doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Diambil dari surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat juga diberikan melalui scan barcode atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 230010042 cabang Kalimalang. Mari kita iringi persembahan ini dengan pujian dari NKB 197 bait 1 sampai 3. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersukacitaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menerpa, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di
jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku tak tahu berperang. Di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan refnya sekali lagi. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus selalulah tetap milikku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami. Bapa, terima kasih Engkau telah menolong, bahkan melimpahkan berkat yang tak terhingga, sehingga hati kami terus meluap ungkapan syukur. Dalam ucapan syukur, kami telah memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami. Kiranya persembahan ini dipakai untuk menyatakan kasih-Mu melalui pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di GKI Karbela, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala berkat. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
bait 3. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.